Oke, teman-teman semua, apa kabar? Hari ini kita akan membahas tentang kenapa pekerja migran itu banyak masalah. Jadi hari ini saya bersama Sandro Jabrik, teman argumen yang selalu menemani, Teman ribut, teman ribut. teman ribut, teman Yes, berbantah-bantahan. iya. Oke, Supaya nggak stres. supaya nggak stres. Jadi hari Hmm. ini kita akan membahas kenapa teman-teman pekerja migran itu banyak masalah. Jadi saya ingin bertanya kepada dirimu, Mas Hmm. Bro, yang sudah banyak pengalaman ke sana ke sini, gimana tuh menurut Anda tuh? Kenapa kita tuh teman-teman pekerja migran terlalu banyak masalah tuh? Harusnya harusnya jangan jangan bertanya ke saya. Harusnya bertanya kepada diri Anda. Kenapa ya saya banyak masalah gitu ya? Kalau Kalau saya, kalau ah, saya sih sekarang udah nggak ada masalah, masalah eh, nggak ada di ya, dalam dalam nggak ada masalah ya tuh. tinggal masalah sama bos, majikan atau di Hong Kong ini, ya pribadi tetap ada, Oh, pribadi tetap ada, tetap ma- ada masalah pribadi. Gitu. masalah majikan tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah, everything is okay gitu ya. Pertanyaan saya, kenapa kok tidak ada masalah di dalam diri majikan? Karena ini bisa menjawab persoalannya, masalahnya teman-teman. Kenapa? Oke, oke, oke ya. Jadi gini ya, berarti em, kembalikan ke diri saya karena saya kan yang pekerja migran gitu ya. Sebenarnya saya salah, saya bertanya kepada Anda begitu. Karena saya ini yang sebenarnya pekerja migran gitu kan, dirimu udah si paling presiden gitu ya. Dirimu kayak Enggak, enggak juga, enggak maksudnya begini loh kan. Sebelum kita membahas orang lain yang jauh, kan kita bertanya. Nanti kan akan itu kan dari sudut pandangmu kan iya, ada benar, jawabannya. benar. Nanti akan melebar ke bagaimana permasalahan-permasalahan yang lain, bagaimana menghadapi persoalan-persoalan di majikan yang begini yang Iya, begitu. benar. Gitu loh. Oke, oke. Saya akan menjawab. Heeh. Akhirnya kembali kepada saya. Jadi Ayo. Oke, oke, oke. Jadi teman-teman semua ya, kalau kenapa gitu ke bos atau majikan kita nggak ada masalah, karena saya berpikir gini, kalau urusan pribadi, personal jangan dicampur adukan dengan pekerjaan dan itu mungkin Mas Bro Hmm, susah eh, untuk di manage terapkan. Untuk emosi, diterapkan susah ya. pikiran, batin. Karena gini, ketika kita punya masalah di dalam keluarga mungkin ya, Hmm. gitu. Terus kita bawa di pekerjaan, itu sangat mempengaruhi banget. Hmm. Jadi gimana cara kita tuh jangan jangan menyamaratakan gitu ketika kita punya masalah, kita harus pintar-pintar memanajemen emosi kita biar nggak dicampur adukan sama pekerjaan yang ada gitu. Jadi saya gini Mas Bro, ketika saya punya masalah di rumah ya terutama kadang anak ya, anak gitu, anak dan keluarga lagi stres-stresnya gitu kayaknya tidak apa namanya menutup kemungkinan ya kita nih kadang anak minta uang, keluarga minta uang, semua habis gitu kan. Tiba-tiba di sini juga kadang pekerjaan nggak benar. Akhirnya emosi udah campur aduk gitu ya. Campur aduk tambah majikan mungkin mungkin marah atau gimana ya. Jadi semua itu dipendam dan tinggal tunggu waktu akhirnya meledak dibawalah di sini di pekerjaan padahal itu salah, sangat salah. Gimana caranya kita kita tuh kayak tadi saya bilang harus pintar-pintar manajemen emosi gitu. Ketika kita menahan di rumah, ambil nafas. Ketika bertemu majikan di rumah harus senyum gitu kan maksudnya padahal dalam hati. Tapi Mas Bro itu kembali lagi kalau orang nggak kuat mental itu susah loh. Tapi gimana kita belajar gitu, belajar mengendalikan semuanya gitu. Di buku di belakangmu itu yang tebel The Best Your Hmm? Life, coba coba kamu lihat. Oh, this is ini tentang perjalanan Joel Osteen. Ini 7 langkah menuju kehidupan yang penuh potensi. Jadi ini hari-harinya kita nih harus berpikiran positif gitu. Your Best Life Now. Nah, itu kan yang Iya, keluar dari masalah kan salah satunya itu yes, solusinya iya, juga. iya. Jadi Ada saya tuh ada dia sering
Dan itu bagian dari Yang perjalanan juga saya. yang satunya lagi, bukunya satunya lagi kan? Oh, Nah, ini buku, ini ya. perjalanan hidup dalam Nah, kemuliaan. nah, ada nggak faktor ketika Anda membaca itu juga dari Anda bisa memisahkan mana persoalan? Oh, sangat, sangat banget, sangat banget, sangat banget. Ya, tapi Anda Karena itu, nggak menyebarkan ya, agama itu kan? enggak. Ini kan masing-masing pikiran kita, bro. Masing-masing pikiran kita. Ya, Kita ya. nggak bisa, itu kan masing-masing kan Oke, gitu. berarti Tapi pada dasarnya, bisa. positive thinking aja lah. Oke, jadi gini. Jadi pandai-pandailah kita dalam Yes, memisah persoalan pekerjaan dan persoalan di rumah. Persoalan kita iya di benar. ya, supaya supaya nggak bercampur aduk karena ketika Iya, bercampur nggak ber, di iya situ benar. masalah-masalah akan mulai muncul dan mulai timbul gitu ya. Ya benar banget. Karena kalau kalau kita mencampur adukan eh, permasalahan di rumah sama pekerjaan, itu bisa mampus gitu maksudnya. Bisa mampus, mampus artinya dalam arti gitu. Banyak kan teman-teman kita yang bisa bunuh diri, depresi. Karena apa? Mungkin bos atau majikan yang nggak baik, bertepatan juga keluarga juga nggak mendukung, nggak ada support system. Nah itu. Tapi kembali lagi kepada mental masing-masing, bro. Nah, ya Kepada mental persoalannya masing-masing. gini, kita tidak lagi membahas, kita kembalikan kepada mereka, tapi kita bahas di sini gitu. Oke ya, Memang kalau itu saya kembali, kalau loh ya, prinsip saya, loh, iya, jawabanmu kan kalau saya kita ya, kembalikan ke mental mereka iya masing-masing. komentar. Ya, jangan kita kembalikan, kita bahas di sini gitu. Nah, oke, kalau Mentalnya saya itu, sih, mentalnya itu saya begitu. ya mental harus kuat, mental harus kuat, Nah, apakah mental itu harus sama? kuat. Nah, apakah ya juga sama persoalanmu dengan majikan yang cerewet lah, yang serba semua harus bersih lah, semua harus perfect lah. Ada, ada, bosku Sama, bersih. Dan sama aja. cuman, iya sama aja. Saya pikir gini, bro. Kita nih di Hong Kong ini jangan terlalu baperan aja. Kalau saya lihat orang Hong Kong tuh mereka marah. Habis marah udah. Jadi kalau kita baper, kita bawa sampai di hati, sampai besok, sampai lusa, orangnya udah lupa, kita ngebatin. Ngerti nggak? Susah. Orangnya udah lupa, kita tuh nangis-nangis 3 hari maksudnya. Padahal orang yang tadi marah-marah itu udah lupa. Udah persoalan lain lagi gitu. Kalau saya lihat orang Hong Kong seperti itu. Intinya jangan baperan. Salah Jangan satu. baperan lah. Yes, Salah dulu saya satunya jangan baperan. Oh, salah satu yes, pertama benar. adalah pisahkan Jangan antara baper. persoalan. Pisahkan Yes, antara persoalan di Indonesia dengan pekerjaan kita di Hong Kong sehari-hari. benar. Jangan baperan, gitu kan? Jangan baperan gitu. Terus apa lagi? Ya mental harus kuat dong. Nah, gini, mental harus kuat itu kan absurd ya. Mental harus kuat itu absurd. Kita ngomongin mental itu kan absurd. Bisa Oke. dikatakan jelas atau tidak jelas. Mental yang kuat itu harus kayak gimana? Ya iya, Pener, kembali lagi pen- seperti ah, tadi kan. Penerjemahannya mental kuat itu kita harus kayak gimana? Salah satunya tadi ya, Ya tadi ya, jangan jangan baperan. baperan lah. Jangan Terus baperan. apalagi yang bersifat mental. Jangan perasa. Iya, jangan perasa. Pokoknya dimarahin apapun harus tahan banting lah. Tahan Jangan, banting lah. jangan insecure gitu. Iya, Heeh. Jadi kalau bisa nggak sampai masuk keluar lagi gitu kan. iya. Pokoknya di keluar telinga, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan aja lah gitu. Apa nggak lebih Jangan baik apa apa nggak lebih baik belum masuk telinga kanan udah keluar lagi gitu loh kan. Iya kan? belum masuk. Ya benar, Sudah keluar benar. lagi kan gitu. Benar, benar. Jadi Aduh, mental itu kayak gitu. Jadi jangan baperan. Terus jangan baperan. ini termasuk nggak eh, berlogika lebih besar daripada berperasaan. Iya, kayaknya seperti itu. Eh, Menaruh Kalau logikanya lebih kuat daripada perasaan. daripada perasaan, kalau saya lihat gini, jangan terlalu perasa lah di Hong Kong ini gitu.
Jangan terlalu perasa lah. Maksudnya kita berharap lebih kayak mau adem-adem aja di rumah majikan. Ini kan namanya juga rumah orang, bro. Kita nggak bisa berharap lebih gitu untuk Oh, iya. kesenangan batin kita gitu. Jangan jangan berekspektasi yang berlebihan Iya, iya berlebihan. Jangan terhadap terlalu terhadap majikan, terhadap iya, apa itu terhadap gunanya. bos, ke majikan, kita jangan berharap lebih untuk kesenangan itu gitu. Oh, nanti kita happy-happy sama mereka, mereka menyenangkan kita atau sebaliknya gitu. Nggak usah lah, biasa aja gitu. Ya, Tetap kalau buat saya tetap ya kita kerja, tetap kita kerja ya kerja. tetap kita capek Iya, gitu. yes. Jadi Dan kita nanti kerjakan bagian kita. dan nanti gajian gitu kan. Dan nanti gajian. Udah gitu aja, nggak usah berharap lebih gitu. Biar Nah, Anda kita berapa nggak tahun? sakit hati. Nah, di Yes, majikan ini berapa tahun sudah? 2 kontrak. Wih, kontrak waktu pertama itu juga repot juga adaptasinya. Dia seperti biasa, tetap sama kayak teman-teman semua gitu. Sampai hari ini pun saya kan nggak baper-baper. Jadi, Disayangi oke, nggak disayangi nggak apa-apa. oh, Gitu jadi maksudnya bisa kan. jadi Yang nanti penting kerja. kontrak ketiga bisa bisa jadi nambah lagi ya. Bisa, yes, ini pun udah diberikan tanda-tanda Nah, lanjut atau enggak gitu. naik Masih gaji satu nggak tahun. nanti kira-kira? Gimana? Bisa naik gaji nggak? Gajinya minta Ini gaji ditambah gitu. saya kayaknya mau minta libur Sabtu Minggu gitu. Gaji udah nggak usah tambah, tapi saya minta libur Sabtu, Sabtu Minggu. Ya, liburnya Sabtu sama Minggu. Enak sekali hidup Anda. Seminggu Gitu. 2 kali. Gila Iya, apa? 2 kali. Nggak usah, kan sama aja gitu ya. Sama Sama aja. Iya, sama aja kan kalau gaji naik gitu. enggak. Sekarang emang gaji Anda berapa? Normal nggak? 6.200. Berapa? 6.200. Gimana harus baper udah 6.500 pakai baper ya? Enggak, Anggap- maksudnya kita kan tahu gimana cara bernegosiasi yang baik, Oke. Luar biasa Anda ini pengusaha beneran ya. cara bernegosiasi yang baik gitu. Ya pengusaha yang jadi TKW. Tapi enggak, tapi tunggu dulu, Bro. Tunggu dulu. Ada yang lebih dari saya, teman saya 7.500 loh. Hmm. Jadi begini, teman-teman di Hong Kong itu sebenarnya gini. Hmm. Kalau kita datang di sini, kita tahu mengelola hati gitu. Jangan, Pak. Wah, bikin Pokoknya materi kan, khusus kita, nanti. Materi khusus iya, tentang mengelola hati ya. Ini ada part 1, part iya. 2, part 3. Chapter 1, chapter 2, mengelola hati. Anda harus bikin konsepnya ini. Mantap ini. Terus. Enggak, karena begini, Bro. Karena begini. Banyak teman-teman pekerja migran kita, domestic worker, itu berpikir bahwa hidup kita nih yang paling susah kayaknya. Padahal banyak orang lain lebih susah, banyak orang lain lebih banyak masalah dibanding dirimu gitu. Tapi kadang kita tuh baru dapat dapat apa masalah sedikit, langsung langsung baper, kebawa perasaan. Akhirnya kita kerja pun udah nggak beres gitu, bro. Kalau Oh. mau bilang masalah bertubi-tubi, saya ini pernah masalah. Anak saya pernah hampir mati ditikam sementara saya di sini. Saya pernah mendapatkan hal-hal seperti itu. Tapi bagaimana ketika kita ada masalah, kita tetap tersenyum di depan majikan gitu, di depan bos itu. Jadi kalau mau bilang masalah-masalah setiap hari itu kita tuh punya masalah begitu. Jadi jangan merasa kita ini paling tersiksa di dunia ini gitu. Buat teman-teman pekerja migran ini maksudnya kita saling mengingatkan ya, semua kita ini ada masalah bukan enggak gitu. Jadi jangan merasa saya ini paling tersiksa di dunia. Jalan masih panjang, masih mau terima gaji. Jangan. Masih mau masuk surga gitu ya. Masih mau Aduh. jalan-jalan, masih mau cari suami gitu ya kan. Iya, yang jandas-jandas, yang janda-janda, aduh, jangan baper, jangan baper. Maksudnya, Oke. Oke, jadi santai. untuk melatih agar kita tidak gampang baper, kita nggak gampang berperasaan, kita tidak gampang intinya adalah menggunakan hati dan perasaan itu bagaimana cara? Iya, benar. Gimana? Ya gimana kok? Eh, cara, Ya, benar. caranya, Nah, iya caranya. Ketika kita dengar kayak gini, majikan marah-marah, gak hmm, usah dimasukin ke hati lah. hmm. Jangan masukin di hati terus sakit hati. Oh.
Majikan udah lupa, kita masih sakit hati. Jadi ketika dia marah, udah cuekin aja. Kayak tadi kita bilang, sebelum masuk keluarin lagi gitu. Sebelum masuk keluarin lagi. Biar kegantung. Oke. Ini Jadi kontennya. jangan terlalu dipikirkan berat-berat sesuatu yang Iya, tidak mengenakkan hati gitu ya. benar. Jangan 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 terlalu. ah, itu ya yang menyebabkan. Iya, tapi memang benar, bro. Yang saya pelajari orang Hong Kong seperti itu. Kita rugi banget kalau kita terlalu baper kerja di Hong Kong. Dan Hmm. saya bisa lihat, ternyata orang Hong Kong seperti itu. Mereka marah hari ini, setengah jam kemudian lupa loh. Tapi nanti kalau dia marah, marah lagi. Jadi kalau sama dia marah, biarkan aja gitu. Nah, kita yang baper itu yang kadang kebanyakan, kalau saya lihat juga, bro, kenapa teman-teman kadang nggak tahan apa dengan mulutnya orang Hong Kong. Mm-mm. Mulutnya orang Hong Kong yang agak kasar gitu ya. Padahal emang mereka seperti itu gitu. Jadi kalau Secara baper ya salah sendiri. oh, secara tabiat ya. Iya, secara tabiat. Memang mereka seperti itu. Jadi jangan baper. Jadi teman-teman semua, biar kita tahan kerja di Hong Kong ya, mungkin saya baru berapa tahun ya, baru 5 tahun, jalan 6 tahun ini ya di Hong Kong. Ini kontrak yang apa majikan kedua, sebelumnya kan satu kontrak, terus yang ini 2 kontrak gitu. Jadi yang saya pelajari selama hampir 6 tahun di Hong Kong ini seperti itu. Jangan baper gitu kalau kita bisa mau tahan gitu dengan mencapai cita-cita yang ada ya buat teman-teman semua. Jadi harus tahan, harus tahan, harus tahan. Atau bisa jadi karena Anda bukan orang Jawa sehingga Anda terbiasa karena Enggak orang juga. Bro, Anda orang Jawa. Loh iya Anda saya orang Jawa. Iya, tapi kan dirimu keras loh. Kalau saya lihat dirimu keras loh. Iya, benar. enggak juga sih Jadi biar kan sekarang enggak kan juga. sekarang ngomong kan biasa nih. Ini kan kita ngomong biasa nih kan. Enggak keras kan? Atau memang nggak keluar, enggak harus dikeras-kerasin gimana? Kan ini ngomong biasa enggak keras kan? Iya, enggak keras. Tapi kalau Anda ngobrol itu kan Ya konteksnya ya, dengan gini. konteksnya. Iya, Konteksnya ya. jadi gini, saya lihat juga teman-teman saya, bro, bukan cuma orang Sulawesi atau orang Timur gitu. Ya Ada ya ya. kok orang Jawa yang mentalnya emang teruji gitu. Ada Hmm. juga yang baper, ada juga yang dari Timur juga yang baperan kok. Oh ada juga. Bukan Mm-mm. berarti Tapi tidak ada faktor kesukuan ya, tidak ada faktor di situ. enggak, yes, enggak ada lah. Saya lihat orang Jawa juga keras-keras kok. Dari cara ngobrol mereka juga keras-keras. Hmm. Gitu. Jadi jangan baper. Kembali lagi jangan baper. Jangan baper. Kita harus fighting gitu. Bukan berarti fighting sama majikan. Kalau memang kita rasa sayang kok, sorry begitu. Saya gitu, bro. Biar Berarti cepat habis urusan, saya sorry. berarti eh, melihat situasi ya, lebih lebih fleksibel dalam Iya, situasi gitu. iya. Terus gini, kalau yang saya lihat orang ngomong itu jangan kalau kita marah kita balas marah lagi. Oh ya. Kita harus senyum-senyum. Kita harus senyum-senyum gitu. Nggak bisa marah. Saya udah dua majikan ini ya. Dua majikan, apalagi yang majikan ini. Mereka tuh kalau saya senyumin, biar marah pun udah meninggi, kalau saya udah senyumin, udah ketawain, udah hilang gitu. Jadi kalau kita tuh dimarahin, kita juga apa namanya, wajah kita terus mesem gitu, aduh tambah jengkel dia. Oh. Iya, kayaknya seperti itu. Jadi orang Hongkong tuh kan mereka stres ya. Kalau saya lihat kan mereka stres. Kalau mereka marah ya di apa ya, lucu-lucuan aja gitu, dilucu-lucukan aja gitu. Kalau tambah kalian stres ya sudah di situ habis itu buat saya sih. Jadi teman-teman semua seperti itu, biar kita nggak terlalu banyak masalah. Cuman bro, itu yang saya bilang tadi, kebanyakan teman-teman kita tuh ketika ada masalah di kampung, masalah orang tua, terlalu ke bawah gitu, Masalah terlalu ke aturan, bawah. masalah aturan juga bingung gitu ya. Aduh, jangan dulu atuh. Kalau Masalah aturan aturan dulu. ya. Masih ini masih situasi di rumah majikan aja ya. Masih Iya, psikologi kita aja ya yang harus dibetulkan ya. Jangan aturan ya. iya, Aturan pusing ya. aturan pusing, aturan pusing, Tapi aturan tapi bisa pusing. nggak? Tapi apa namanya bisa kan dalam artian
eh, majikan semarah apapun ya, oh tapi karena dirimu bukan orang tua sih, dirimu kan family kan yang dijaga kan Iya, family, bukan pemilih orang tua yang sudah ada yang gangguan sudah tua. jiwa, ada Mm-mm. gangguan ruwet. Tapi ya apapun itu ya walaupun orang keluarga, tapi kalau kita bawanya bisa ya semuanya Iya, pasti main-main aja. maksudnya saya, iya, banyak teman-teman yang ngomong gini, kalau ngurus anak lebih enak dibanding orang tua. Ada juga yang bilang, ah lebih baik saya orang tua daripada anak-anak gitu. Ya kembali lagi ke individunya gitu, sama pribadinya gitu, yang ngurus itu gitu, bro. Jadi kalau mau bilang, oh ngurus anak, job jaga anak dibanding jaga orang tua lebih bagus, nggak juga, temanku nggak bisa ngurus anak, katanya lebih baik urus orang tua lebih baik gitu. Jadi masing-masing gimana kita aja gitu. Selama itu belum merugikan, bro. Kayak ada apa namanya, orang tua yang merusakkan diri, terus nanti kita yang kena. Kalau itu saya lepas tangan. Otomatis ya kita harus laporkan ke anaknya kan. Aduh, saya nggak bisa jaga nih, kayaknya ini membahayakan, lebih baik terus terang. Anakku juga itu membahayakan loh, kayak menyeberang jalan nggak mau dipegang. Saya bilang ke orang tuanya, saya bilang kamu kalau saya nggak mau pegang, terus kalau kamu ada apa-apa saya yang kena polisi, saya telepon polisi aja dirimu ya, saya bilang gitu. Jadi gimana cara mengkomunikasikan juga itu, bro, cara mengkomunikasikan juga. Kembali lagi. Makanya kembali lagi kita teman-teman pekerja migran, ya mungkin yang sudah berpengalaman kita nggak perlu ngajar lagi, bro. Kita nggak perlu ngajar lagi. Mereka udah lebih tahu gitu kan. Gini, Apalagi, kita jangan berbicara yang lebih berpengalaman. Jadi yang kita bicarakan adalah siapapun ya. Kita berbicara atas dasar experience kita. Sehingga iya, nanti iya, sehingga nanti yang nonton itu kalau kalau dia yang sudah bilang yang sudah senior dan yang sudah lama di sini itu urusannya dia. Karena iya. Ya, kenapa teman-teman kita itu banyak masalah? Karena yang sudah jago-jago, yang sudah ahli-ahli inilah yang tidak mau berbagi. Anda paham nggak? iya Makanya benar-benar ngerti kenapa ngerti. saya bikin konten ini? Kalau semakin banyak teman-teman yang bikin konten bahwa begini loh cara ngadepin majikan, begini loh kita beradaptasi dengan majikan. Kayak gini loh kalau kamu menghadapi majikan yang seperti ini. Seperti ini loh majikan kayak gini. Kalau itu dikonsumsi sama anak-anak baru, hmm, Iya, coba minimal gini, bro. Minimal gini, bisa membantu nggak usah CPNI yang kita mungkin mereka yang mau gini datang sini gitu. kita nggak usah mikir membantu mereka atau tidak, ya kan? Kita nggak usah berpikir perbuatan kita diterima dengan baik ataupun tidak. Kita tidak usah berpikir. Yang penting, menurut jalan saya bisa menghadapi majikan itu begini. Karena Iya, setiap kondisi dan keadaan setiap majikan itu beda-beda. beda-beda. Tinggal, tinggal yang menampung ini akan menerjemahkan sendiri. Apakah rumus darimu bisa saya pakai? Apakah rumus dari yang lain yang saya pakai? Ataukah rumus yang dari yang lainnya lagi yang bisa saya pakai? Nah itu loh yang Iya, menjadi referensi. Karena sekali lagi individualistik. Ya terus terang kan kita juga nggak bisa mikirin mereka. Mikirin hidupnya mereka juga kan kita nggak bisa. Tapi setidaknya dengan adanya konten-konten yang bagus-bagus, how to manage the boss, bagaimana memanage majikan, yang terjadi akan terjadi sebuah fenomena di mana mereka akan belajar banyak dari orang. iya benar. Makanya salah satunya kan aku ngajak ngomong dari dirimu. Saya itu kalau bisa semua TKW Hongkong itu tak ajak ngomong. Kalau bisa loh ya. Biar Ini nggak udah banyak masalah. ini udah 3.000 manusia yang aku ajak omong. Sudah yang nelpon 3.000 itu kan itu ukuran. Videoku ada 3.000 kan itu ukuran. Karena Iya benar. semakin banyaknya itu, nah ini loh yang ingin saya angkat. Nah, kembali lagi kepada dirimu ya, kembali lagi terhadap persoalannya mereka ya kan. Setiap individu pasti punya persoalan dan punya masalah. Terus eh, pada saat ada masalah ya ini, apa yang kamu lakukan ketika dirimu itu punya masalah berat dan dirimu punya masalah besar dan
serasa ini buntu gitu, nggak menemukan apa yang Anda lakukan. Kalau buat saya ya, Bro, Nah, kalau mau bilang masalah buntu itu nggak ada masalah yang buntu di dalam hidup ini. iya iya. Iya. Semua pasti ada jalan keluar. Ya maksud Intinya saya gitu gimana? loh. Jadi Iya, pada saat tek, wah ini kok buntu yes. banget sih. Ah, apa Diam yang Anda? aja dulu. Kalau saya melakukan tuh kayak gini. Ketika saya dapat masalah yang buntu, saya diam. Lebih ke meditasi dulu. Saya renungkan gimana ya Tuhan kasih saya jalan. Dan nggak akan lama tuh. Dapat ya? Jadi ya, ketika kita ada masalah, ada problem yang sekiranya itu memang udah buntu, diam aja dulu. Diam aja, renungin. Kalau di Muslim ya mungkin lebih banyak apa ya? Pikir ke apa ya gitu ya. Ya. Kalau di Kristen ya kalau kita di Kristen lebih berdiam diri lah, lebih berdiam diri, minta tuntunan Tuhan, gimana ya Tuhan kasih saya jalan. Jadi semakin kita memberontak dalam diri, semakin buntu. Kalau buat saya sih, semakin kita memberontak, semakin kita rasa kacau dalam diri itu, semakin gak ada jalan keluar. Tapi ketika kita berdiam diri, pasti ada jalan keluar. Tiba-tiba, oke saya harus gini, saya harus lakukan ini. Tapi kebanyakan, kalau ini saran buat teman-teman semua ya, yang mungkin ada masalah, problema yang tadi kayak Mas Bro ngomong tuh, kayak udah buntu, diam aja dulu. Ya, gak ada jalan lain. Kalau kalian muslim ya sholat lah, gitu kan. Kalau kalian Kristen, ya berdoa, berdiam diri, tanya Tuhan gimana caranya. Pasti pasti ada jalan keluar. Nah, jangan Itu tanya buat sama saya. jangan tanya YouTuber ya, tanya sama Tuhan ya kan. Iya, jangan tanya YouTuber, jangan bilang ke YouTuber, berdiam diri, terus jangan bilang ke kita, minimal ya, kalau kita cuma kasih saran. Tapi pada dasarnya yang memberikan jalan keluar, itu adalah Tuhan. Daripada kalian Bukan malu, bukan YouTuber ya. kalian malu, diobok-obok, mendingan diam. Gitu maksudnya, berdiam diri, Anda berdoa mendukung banyak-banyak. Anda mendukung bahwa kalau punya masalah jangan bercerita ke YouTuber ya. Iya, maksudnya gini-gini, itu kalau kalian suka ya personal, kalau buat saya, mendingan nggak apa-apa, silakan nanti kasih link saya di bawah, tapi kita diam aja. Nanti kita berikan saran konseling, itu konseling, Oh iya iya. konseling, Enggak, ayo enggak. gitu, nggak apa-apa. Mm-mm. Saling konseling, tidak akan dipublikasi, hanya Tuhan yang tahu dan kita bertiga. Enggak mau. Saya Begitu. nggak kontenin aja, saya nggak mau saya konten. Jadi jadi berhenti ya. Jadi stop ya. Sitting, Iya, stop. orienting dan planning. Jadi stop. Iya, Stop. iya, Stop itu stop. berhenti kan, berhenti dulu. Jangan dipaksa. Berhenti dulu. Nah, jangan Jangan dipaksain dipaksakan. otaknya mikir, jebol nanti ya. Ya, nanti jebol. Pasti ada jalan keluar, tapi diam dulu. Gak usah terlalu memberontak dalam diri. Diam aja dulu. Iya. Jadi, Itu ya. aduh. Iya, Nah, jadi bro begini, saya ini udah mengalami tekanan dan hari-hari ini saya lagi menikmati gitu. Persoalan pun ku nikmati, apalagi kesenangan begitu. ya Jadi ini kan udah hari-hari ini kan. enjoy. Ya, hari-hari ini saya udah menikmati, Tapi yang menikmati. dulu nggak begini kan. Nggak begini. Saya tuh mata sembab-sembab juga. Kadang kalau di tengah kegelapan malam, air mata berlinang. Apa karena lupa per 10? Yang Anda tahu hanya 1/10 gimana sih? Loh, ya, ya mungkin orang lihat ya sekali lagi, orang buntu dalam kehidupannya, orang seret dalam hidupnya, itu karena bagian dari persepuluhnya tidak dia selesaikan. Ada Tidak juga. juga, tidak juga. Ya boleh, tapi saya prinsip gitu. Kalau ada sesuatu Iya, yang diambil dari dalam diri kita itu karena kita nggak pernah ngeluarin apa yang ada dalam diri kita. Makanya ada yang diambil. Karena iya, karena ya dalam terakumulasi. dalam arti bukan masalah keuangan lah buat saya ya, bukan masalah Loh, enggak, money gitu. diambil ya. Sekali lagi diambil. Diambil itu bukan hanya uang. Diambil itu bukan hanya uang. Kalau sekarang yang diambilnya itu kesehatan, coba. Yes, 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 benar, benar. Makanya makanya tugasnya Tuhan itu bukan
bukan hanya ngasih. Kadang dia ngambil. Iya, benar Ketika, juga. Ini nah, kadang-kadang dirimu setengah ustaz, setengah pendeta, setengah bangsat dia. setengah bang. Ya berarti campur-campur gitu kan, bisa sesuai dengan konteks kan, Iya, sesuai dengan iya, konteks. Loh, iya. tapi enggak, saya tanya, apakah benar memang seperti itu gitu? Kehidupan itu apakah seperti itu menurut Anda? Iya, harus kalau buat saya balance lah. Dalam hidup ini kita harus balance, gitu. Jadi Nah, bukan Anda merasa lebih banyak diberinya apa lebih banyak diambilnya? Katanya. ya diberilah, Nah, ini masih diberi. Yang pasti diberi karena selagi kita masih sehat, masih kuat, belum gila seperti Anda sering ngomong, itu udah anugerah. Itu udah anugerah ya. ya berarti masih Kita waras masih ya kan? sehat, Masih waras. waras, Ah, waras. soalnya kan ada yang orang kalau merasa menderita itu kan artinya dia itu kayak diberikan hal yang pahit. Kenapa kok selalu yang pahit aja ke saya? Kan kayak gitu tuh. Karena dia tidak bisa berpikir sebenarnya apa yang diberikan ditimpakan ke saya itu ternyata lebih banyak sebenarnya yang bernilai dibandingkan hanya masalah dan persoalan. Apakah benar seperti itu menurut Anda? Iya, makanya saya bilang tadi, kebanyakan kita pekerja migran tuh ketika ada masalah merasa kita tuh paling menderita di dunia ini. Padahal sebenarnya sama aja kita. Tergantung pengelolaan hati kita gimana menghadapi setiap problem yang ada gitu. Makanya seperti tadi saya bilang, saya ini lagi menikmati. Problema aja aku nikmati, apalagi kebahagiaan gitu. Nah, apa yang Gitu. membuat Anda bahagia kalau problema aja Anda nikmati? Ya karena udah terbiasa, bro. Jadi udah dinikmati. Hmm. Masalah itu saya udah anggap kayak teman. Hmm. Jadi Kalau Anda, udah anda, an- friends gitu. kalau Gimana? Anda masalah Anda nikmati, kalau saya masalah saya cari gitu kan. Ya kita nih 11-12 ya. Kadang Gitu. nggak dicari datang Masa masalah. kurang kurang Iya. kerjaan ya, masalah aja dicari. Kita nih diam-diam setiap hari. Karena gini-gini bro. Hmm. Kita aja nih nggak ngurus masalah kita. Kita nih ngurusin masalah orang aja udah banyak. Sampai lupa masalah kita nih yang mana gitu. Gitu ya. Masalah pribadi kita yang mana nih gitu. Berarti berarti Kebanyakan Anda sudah melewati level bersyukurnya level 2 dan level 3. Karena masalah iya, masalah itu dinikmati. Benar kan? Benar nggak menurut saya? iya, Menurut ya Anda benar. bagaimana? Iya, karena seperti saya bilang tadi, saya sampai lupa yang mana masalah saya, karena saya terlalu banyak mengurusi masalah yang lain. Terlalu banyak ngurusin masalah orang, jadi masalah Anda sendiri bingung ya. Iya, jadi bingung. Kayak seperti tadi yang saya tawarkan, bro. Tolong dong ngurusin ini, bro. Hmm. Saya bingung, bingung. Jadi lupa, terlalu banyak masalah. Jadi begitu, teman-teman semua. Aduh, ini kita sampai lupa. Kayak kita hanya ngobrol berdua ya. Jadi teman-teman semua jangan terlalu merasa kita ini paling banyak masalah di dunia ini. Tanpa kalian sadar, banyak orang lain yang punya masalah gitu. Oke. Jadi tolonglah, biar gini, gini caranya, biar kita tuh merasa kita tuh nggak ada masalah, ngurusi masalah orang aja lah, bantuin, biar kita lupa masalah kita sendiri. Dalam Itu benak aja. mereka begini loh, dalam benak mereka, wong aku yang lebih banyak terjadi itu, wong aku aja punya masalah. Gimana aku mau ngurusin masalah? Mungkin yang ada Iya, dalam iya. benak mereka kan seperti itu. Tapi mereka tidak Iya. balik berpikirnya, bagaimana ketika saya menyelesaikan masalah orang, maka Tuhan akan menyelesaikan masalah kita. Menurut Anda bagaimana? Iya, makanya benar itu maksudnya. Karena kan sistem tabur Udah. tuai itu tetap ada. Nah, Udah mulai ke ustadzin atau udah, pendeta. udah cocok ya mau jadi pendeta. Anjir. Astagfirullah. Oh Tuhan. Aduh, sakit perut. Loh, Iya, jadi maksudnya bener kayak gitu ya. Jadi mindsetnya harus dibalik dong. Berarti boleh kan kalau mindset iya. harus dibalik. Di mana bahwa bagaimana nih masalahnya orang selesai dengan saya? Biar Tuhan kasih bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya kan. Boleh begitu. Tapi benar, benar, benar sekali, benar sekali. Bukan hanya begitu, boleh begitu, tapi emang benar, bro. Hmm. Karena itu saya juga ngerasain. Ketika saya tuh banyak ngurusin masalah teman-teman gitu ya.
terselesaikan. Saya tuh dibantu Tuhan luar biasa loh. Oh. Lewat anak, lewat persoalan tuh tiba-tiba hilang aja gitu. Oh. Termasuk Ya, ada transferan juga masuk gitu ya. Gara-gara iya, bikin masalah itu jadi transferan masuk juga ya. Anda jangan astaga ketawa. tuh. Kalau ini kan kita ngobrol tentang masalah gitu loh. Iya, iya benar. Tapi Anda ini menjurus-jurus ini. Aduh, Loh kok saya nggak menjurus, saya kan berbicara fakta gitu. tapi memang kan kita Indonesia Raya ya yang sangat apa ya terlalu mengurusi sampai lupa urusan sendiri. Jadi Hmm. begitu teman-teman, teman-teman semua, biar kita nggak banyak masalah, kita nggak selalu dengan masalah. Yang tadi kan, ya Hmm. harus harus pintar-pintar mengelola perasaan, pintar-pintar mengelola hati kita, gimana caranya setiap hari. Tapi penting, saya tuh baca yang buku ini, bro. Buku ini sangat membantu saya. Ini udah berapa kali lagi. Kalau saya suntuk, saya baca-baca ini. Karena ini mengajarkan untuk kita tuh selalu berpikir positif. Positive thinking selalu gitu. Jadi apapun yang terjadi, hari bangun pagi aja itu berpengaruh sekali. Ketika kita bangun pagi aja, kita harus berpikir, hari ini saya pasti bahagia, hari ini saya sehat, hari ini saya kuat, gitu. Dan itu yang saya praktekkan juga, bro, setiap harinya. Sugesti ya Ya, untuk positif ya. benar, Kalau saya harus. kalau kalau saya sudah tidak pada mensugesti bagaimana hari ini saya bahagia, saya baik. Saya mensugesti masalah apa hari ini yang harus saya selesaikan. Udah didaftar. Ya. Jadi bukan levelnya lagi ke mensupport diri sendiri ya, bukan mensupport Ya, kepada diri mensupport diri sendiri untuk sendiri, tapi berubah. mensupport masalah. Nah, tapi Mensupport masalah. kalau saya hari ini karya apa yang saya bikin agar orang lain itu merasa tercerahkan? Karya apa? Apa Ya, yang saya perbuat agar orang lain itu mengakui, bukan mengakui ya, menganggap saya ada. Karena saya menganggap saya manusia itu kalau saya bisa berperan. hadir gitu ya. Saya berperan terhadap sesuatu ya. Ini bukan muluk-muluk ya, tapi ya sudah orang yang datengin saya yang bertanya segala bentuk persoalan masalah mereka aja saya berusaha bagaimana ready karena beberapa hari ini itu ada telepon sampai hampir 25 belum tak selesaikan semuanya. Karena memang ada urusan untuk yang lebih penting memproses teman-teman yang dari Yang Indonesia. mau iya, Satu CPMI ya. Satu itu kan jadi CPMI yang mau berproses dan mereka menggantungkan harapan. Nah, sedangkan yang lain kan ya kita belum tahu ya jelasnya. Yang jelas ada banyak juga persoalan tentang pernikahan dari overstay sampai paper. Ada juga Ya, persoalan kalau dirimu itu kapasitas dirimu. Kalau saya memang maaf bicara, saya angkat tangan karena kan bukan bagianmu luar kita biasa. gini. Maka saya hanya berbicara apa yang saya hadapi tidak mengharuskan Anda untuk ke sana arahnya karena beda-beda. Jadi Iya, punya beda-beda. punya punya case. Nah, Anda pun sudah mulai menangani bagaimana interminate terus bisa mendapatkan BPJS seperti apa yang BPJS. dibutuhkan sama BPJS. Nah, ini kan selama ini kan teman-teman gembar-gemborin BPJS tapi giliran ada yang di interminate, yang semua-semua itu belum diurusi, belum dilaporkan atau Iya, mereka nggak tahu cara melaporkan seperti apa. Nah, makanya itu kita bantu dan harus harus memang benar-benar kemarin. benar-benar. Jadi manfaatnya itu terlaksana buat pekerja migran. Nah, jadi bukan kita tidak isinya komplain dan tidak setuju kan bukan itu persoalannya. Iya, Boleh tapi dalam diri memberikan kita. solusi. Nah, kalau kalau kita komplain dan tidak setuju ya itu secara Iya, berpikir ya. Tapi yes. secara tindakan kita mencoba melihat atau langsung mendampingi atau mencari informasi kepada teman-teman yang notabene-nya sudah di interminate apakah benar-benar terbukti BPJS itu memberikan klaim dengan tata caranya bagaimana dan seperti apanya dan apakah benar nanti juga ada pengembalian uang yang diberikan oleh lembaga BPJS ini. Jadi itu kan yang lebih penting dan kita terus karena sebuah kebijakan sekali lagi akan tetap menjadi sebuah kebijakan. Tetapi apakah pelaksanaannya itu sesuai apa yang mereka
sampaikan, yang sesuai mereka tulis atau sesuai yang tertera dalam undang-undangnya, peraturannya, bahwa kalau ada yang di interminate ada. Karena itu hal yang paling sederhana, paling kecil yang bisa kita lihat untuk implementasi Iya. yang jauh lebih besar. Kalau kecelakaan kerja, terus kematian, itu kan case-nya atau kasusnya itu kan belum tentu dalam 1 bulan itu ada satu, kan belum tentu. Kan kayak gitu tuh. Nah, sekarang juga yang ingin saya tanyakan kepada Anda juga tentang persoalan dan permasalahan. Bagaimana, apakah dengan teman-teman yang tidak punya visa, yang overstay ataupun yang paperan ini, kan namanya BPJS kan sah-sah aja, bisa pakai KTP, bisa pakai apa namanya, paspor. Mhm. Apakah menunjukkan kontraknya? Kan enggak juga. Jadi sebenarnya BPJS ini bisa juga untuk anak-anak yang overstay atau paper. Bagaimana menurut Anda? Enggak bisa. Enggak Untuk bisa. anak-anak overstay atau paper, mereka nggak bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Yang Karena bisa mendapatkan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan ya ketika yang resmi aja. oh, gitu ya. Nah, itu keluar, iya, kalau itu keluar kan dari urusan pemerintah, karena kan mereka melepaskan, ya kalau saya bilang melepaskan setengah dari hak mereka, ya. Mereka overstay atau anak Tapi paper kan gitu kan. ada loh yang paper ataupun overstay itu paspornya masih dia pegang. Kan bisa juga dia Iya, daftarin. paspor masih pegang, tapi secara prosedural mereka udah nggak prosedural lagi sebagai pekerja domestic worker gitu. Berarti secara ketenaga kerjaan dia bukan tenaga kerja dong. Boleh Iya, dibilang seperti itu. iya bisa dibilang begitu, begitu karena kan mereka udah ilegal gitu, bukan lagi legal kan. Ceritanya di sini, apalagi yang paper, paper itu udah itu dari government Hong Kong, ya otomatis udah nggak bisa. Yang kita urusi ini kan yang Legal, PMI resmi, ya. legal yang masih punya visa Yang resmi legal. aja susah, yang resmi aja susah. Dirimu mau bertanya yang paper sama itu, jangan tambah-tambah urusan. Mungkin sakit tuh. Kan saya baru bertanya. Ya nanti nanti coba deh, nanti coba kita ya Anda ajak berantem lagi ini. loh, kita buka lagi bagaimana teman-teman yang Ya, tapi kita nih belum 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 close ya tentang kenapa pekerja migran itu kebanyakan apa namanya permasalahannya. ya karena Jadi tadi itu baper aja toh. baper. Jadi kita baper, kita kembali dulu di situ. Jadi jangan baper, jangan baper. Biar kita Terus udah takut. Nah, yang kedua ini kadang takut. Saya takut deh sama majikan saya. Nah, kayak gitu tuh gimana? takut, apanya takut? Ya takut, saya Kenapa takut? nggak berani Gitu. ngomong kayak gitu tuh gimana? Ada loh. Maka dari Kalau itu. Anda nonton konten saya loh takut gitu. Itu karena apa? Saya bilang nggak tahu mengelola. Semua harus tahu kelola. Ini perasaan intelektual kita juga tuh gitu ke depan. Jadi ini bersangkutan dengan ke depan kalau ada pekerja migran atau CPNI yang mau datang sini itu perlu, itu harus di coaching bro Hmm. dari PT yang ada. Gimana cara untuk kita beradaptasi? Harus pintar beradaptasi, jangan takut. Gimana sih? Ya harus pintar beradaptasi gitu dengan Loh, gini majikan. loh. Seseorang takut itu kan psikis. Saya kembali ke mentalnya itu tadi. Kita nggak bisa bilang kamu jangan takut. Kita nggak bisa cuman kayak gitu. Kita harus lebih kepada apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang merasa ketakutan. Ya itu, saya bilang tadi, kita harus pintar-pintar mengelola perasaan kita, bro. Kan kalau kita kerja, kita udah benar kerja, kita melakukan apa yang udah diperintahkan majikan, bos, ngapain takut gitu. Caranya gitu. Jadi kalau kita salah, kita minta maaf gitu. Kalau kita salah, aduh sorry, salah gitu. Itu aja gitu. Jangan terlalu ke bawah takut. Maka dari itu persoalan. Banyak persoalan di dalam pribadi kita masing-masing. Atau mungkin begini ya, orang yang kebal dimarahi itu kan orang yang terlalu sering dimaki-maki. Apakah ada cara seandainya supaya dia nggak takut kita maki-maki dulu? Karena setelah kita maki-maki dia akan tahan. Anda kok ketawa? Ini gimana Itu sih? nanti di PT, berarti itu nanti sebelum ke sini dimaki-maki aja dulu selama di PT. Tapi itu menurut Anda worth it nggak?
salah satu cara. Itu tergantung dari PMI-nya ya. Nantinya PMI yang stres sendiri, udah belum berangkat udah dimaki-maki. Kalau saya begitu loh. Anak yang mau berproses, misalnya ya melalui saya tekan. Ya iya nggak apa-apa, itu satu pelajaran juga buat mereka. Aku bilang kayak gini loh, Anda telepon dan saya rekam loh. Jangan sampai nanti Anda nyampe di sini, terus Anda mengeluh kayak teman-teman Anda yang telepon saya. Saya bilang gitu dong. Iya. Karena saya akan selalu sampaikan, Bu, tidak ada majikan Hongkong itu yang baik setelah mereka, kecuali mereka sudah tahu bagaimana cara kita bekerja. Iya. Ya kan? Nggak ada yang baik. Dan saya juga menganggap semua manusia di dunia ini itu nggak ada yang baik. Manusia itu akan baik. Di dunia ini akan baik. Kalau kita itu berbuat baik. Kadang kita berbuat baik aja dapatnya nggak baik. Apalagi kita nggak baik. Ini kembali lagi di ayat berapa? Loh ya, boleh dong. Boleh dong untuk memperkuat hati Iya, kita. Kan kita berbicara. memperkuat. Iya, Ya, benar-benar. memperkuat hati kita. Jadi jangan pernah menganggap orang itu juga baik. Selama kita nggak baik duluan. Tapi ada yang juga berpikir, aku tuh udah baik. My God. Orang kan sering kan, aku tuh orang Ih, baik. Selalu udah bilang kayak, baik. aku kurang baik apa coba kayak gitu. Kan sering tuh. Iya, benar. Nah, bagaimana tuh kalau dia ngerasa dia baik? Apakah dia Tuhan? Ngerasa dia baik gimana? Ini makanya saya bilang tadi, kita ini kerja di rumah majikan, bukan di Indonesia, bukan kita datang di sini jangan terlalu baper apa semua gitu. Jadi kalau kita harus berargumentasi, ah, saya ini udah baik kepada majikan, tapi saya mendapatkan seperti itu. Bodoh itu maksudnya. Aduh, udah kasar, sorry. Maksudnya, Oh, nggak maksudnya apa-apa. jangan, Bullshit lah. Omong janganlah. kosong, omong Hmm, kosong. Omong kosong omong ngomong kayak gitu kosong, ya. omong kosong gitu, omong kosong maksudnya. Jadi udah nggak usah baper, nggak usah baper, gitu aja. Jadi Kembali kalau lagi nggak usah aku baper. sudah baik, aku sudah nurutin kayak gini, kayak gini, kayak gitu. Tapi kenapa kok masih majikan itu kayak gini, kayak gitu? Nah, itu berarti ngeles ya. Kembali ke ayat 1, majikan tetap baik. Kamu enggak. Yang penting terima gaji. Itu aja Oh, nggak usah baper. oh, balik ke pasal bahwa majikan itu tidak baik sampai dia mengerti dan memahami Anda bekerja. Yes, yes. Jadi, Sampai kalian dapat chemistry-nya gitu. Dan saling sayang-sayangan. Itu aja kayaknya. Yang penting jadi terima gaji aja lah. kalimat-kalimat enggak. Jadi kalimat-kalimat yang aku udah kerja, aku udah baik gini-gini itu omong kosong berarti ya. Omong kosong lah. Kalian tuh digaji. Kita nih digaji. Malah Udah. malah Gitu ada yang aja. cerita. Berarti malah ada cerita yang kayak gini. Sebenarnya aku nggak kerja bagus-bagus amat, tapi majikanku kok baik gitu. Kan ada yang kayak gitu juga. Makanya. Ada. Kayak aku juga. Padahal kerjanya jorok sekali ya gitu loh. Padahal Biasa aja. Biasa aja. berarti Biasa aja gitu. berarti sebenarnya kalau kondisi dan keadaan seperti itu, majikan meng-hire kita itu kebutuhannya kemana? Lebih kemana? Berarti itu yang harus kita utamain ya. Kan ada yang Iya, kayak gini. Iya, kebutuhannya yang kayak bersih-bersih, kebutuh. kebutuhannya ke anaknya. Hmm. Yang penting mbahnya nggak ngomel. Jadi ya sudah. Berarti kita, Pokoknya pintar-pintar. wah, nih. Pintar-pintar memanajemen semuanya yang ada di dalam rumah. Hmm. Kalau bos kayak majikan tuh lebih pentingan ke sapa ke anak. Kalau saya kan ke anak. Yang penting anak happy. Yang kedua itu nggak terlalu. Bayangkan aja saya tuh kayak membersihkan. Kadang suka-suka saya gitu. Nanti diingatkan, udah 2 bulan, tolong dong bersihin yang ini ya. Oh oke, sorry, saya lupa gitu. Hmm. Kira-kira seperti itu. Jadi pintar-pintar aja memanajemen gimana caranya. Yang kedua, itu bro, jangan terlalu baper lah. Kerja-kerja aja gitu. Gak usah Hmm. ditegur sedikit langsung baper. Tegur sedikit langsung baper. Apalagi kayak tadi saya bilang, kembali ke awal. Jangan mencampur adukan persoalan di rumah dengan pekerjaan. Kita harus profesional. Kita ini udah kerja di luar negeri loh. Kita ini bukan di kampung sana gitu. Kita ini bukan di Indonesia. Jadi mental-mental kita ini yang harus dirubah gitu, bro. Kita selalu berpikir ini pekerja imigran apa sih? Cuman tunggu dulu say. Kita ini di luar negeri. Kita ini bukan kerja di Surabaya atau di Jakarta ya atau di Manado sana ya.
Kita ini udah di Hong Kong. Jadi berpikiran tuh harus ya pikiran internasional aja ya gitu. Gimana cara orang-orang luar bekerja, gimana disiplin mereka, gimana mereka tuh masa bodoh, yang penting kerja, yang penting dapat cuan, yang penting dapat uang. Itu yang harus kita uh, taruh dalam hati dan pikiran kita gitu. Sepertinya seperti itu. Jadi teman-teman semua jangan berpikiran masih kita ini udah kerja di Hong Kong bukan di kampung gitu. Jadi nggak usah baper. Kalian lihat ini orang-orang di luar. Mana mereka baper-baper? Kayak di Eropa, Amerika ada baper-baper tuh. Gitu. Nah, itu yang harus kita tekankan kepada teman-teman pekerja migran. Belajar, kita ini udah kerja internasional loh. Kita ini udah internasional kerjanya. Walaupun kita gosek WC dan tapi kita harus taruh di diri kita nih pekerja internasional guys gitu ya. Nah, enggak. Jadi jangan baper. Jangan baper. Orang-orang Jepang, Korea sana itu mereka Hong Kong kerjanya cepat-cepat, nggak ada tuh baper sayang-sayang diri, nggak ada ya. Seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman semua, biar kita nggak dapat masalah yang selalu merasa kita di paling 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 apa namanya bro, paling paling Menderita. tersakiti, menderita, paling tersakiti, paling menderita di dunia ini. Enggak, banyak orang di luar sana yang menderita. Jadi gimana cara memanajemen hati dan pikiran kita, nantilah besok-besok kita bahas gitu ya. Oke. Gimana cara memanajemen hati dan pikiran kita biar kita tuh free, bebas gitu untuk berpikir. Cari cuan banyak-banyak, apalagi yang janda-janda, janda-janda, semangat. Gitu. Oke. Oke, sampai di sini konten kita malam hari ini. Malam hari ini, siang hari ini, pagi hari ini. Oke, tetap semangat. Bye-bye.